Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Special Topic in Accounting, Bapak Abdurrahman SEMAK. Perkenalkan, nama saya Dinovia Cynthia dari kelas AK802 dengan NIM 240301021107. Izinkan saya mempresentasikan hasil makalah penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Baik, kita masuk ke latar belakang. Untuk pajak pertambahan nilai merupakan komponen vital dalam sistem perpajakan di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. Sejak diberlakukannya UU PPN tahun 1983 hingga revisi dalam UU HPP 2021, PPN telah mengalami berbagai penyesuaian guna mengakomodasi perkembangan ekonomi. Kenaikan tarif menjadi 12% pada tahun 2025 menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat pembiayaan pembangunan nasional. Kita masuk ke rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana penerapan akuntansi PPN dalam perusahaan. Lalu yang kedua, apa pengaruh penerapan akuntansi PPN terhadap penyajian di dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak perubahan tarif PPN per tahun 2025 terhadap laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Untuk yang pertama, menganalisis penerapan akuntansi PPN di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh penerapan PPN terhadap laporan keuangan. Lalu yang ketiga, menilai implikasi perubahan tarif PPN terbaru pada akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah manfaat penelitian. Untuk yang pertama, memberikan pemahaman tentang praktik akuntansi PPN yang sesuai regulasi terbaru. Yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan manajemen pajak dan juga kepatuhan perpajakan. Yang ketiga, menjadi referensi bagi praktisi akuntansi dan regulator dalam pengelolaan PPN dan laporan keuangan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini penelitian terdahulu saya mengambil dua contoh. Untuk yang pertama ada dari peneliti Vidya tahun 2025 dengan judul penelitian Reformasi Perpajakan Kenaikan PPN tahun 2025 dan dampaknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% berdampak kepada penerimaan pajak dan juga beban pelaku usaha karena perlu penyesuaian bisnis. Lalu yang kedua ada dari peneliti Kaila Fatarabani di tahun 2024 dengan judul penelitian Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN tahun 2025 terhadap harga, pasar, dan sosial ekonomi, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN 2% menyebabkan kenaikan harga barang atau jasa, menurunkan daya beli dan juga konsumsi masyarakat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Selanjutnya untuk sumber data, untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, jurnal umum, buku besar, dan juga faktur pajak. Kemudian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, jurnal umum, buku besar, serta dokumen pendukung lainnya seperti faktur pajak masukan dan juga faktur pajak keluaran. Kemudian teknik analisis data, di mana untuk teknik analisis data di sini dilakukan secara sederhana melalui metode deskriptif kuantitatif dengan membandingkan pencatatan PPN dalam laporan keuangan terhadap standar akuntansi dan juga regulasi perpajakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Untuk penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di dalam perusahaan, itu untuk poin pertama ada penerapan PPN di dalam perusahaan. PPN dicatat dalam dua bentuk. Untuk yang pertama PPN keluaran itu dicatat sebagai kewajiban dipungut dari pelanggan. Lalu ada PPN masukan dicatat sebagai aset dibayar saat pembelian dari pemasok. Penerapan ini dilakukan menggunakan sistem e-faktur sesuai aturan PMK nomor 58 PMK 03 tahun 2022
dan standar akuntansi kepatuhan terhadap pencatatan PPN, membantu menciptakan transparansi fiskal dan juga mempermudah audit. Lalu yang kedua ada konsep dasar PPN, di mana untuk PPN ini adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas pertambahan nilai dalam produksi dan juga distribusi. Yang pertama PPN keluaran itu dikenakan atas penyerahan barang atau jasa. Lalu ada PPN masukan, dibayar pada saat memperoleh barang atau jasa yang kena pajak. Kemudian yang ketiga ada proses pencatatan PPN. Untuk yang pertama PPN keluaran dicatat sebagai kewajiban. Yang kedua ada PPN masukan, dikreditkan untuk mengurangi kewajiban PPN keluaran. Di mana untuk selisihnya ini PPN terutang atau lebih bayar dapat dikompensasikan ke masa berikutnya atau dapat melakukan restitusi. Lalu yang keempat ada metode jurnal PPN. 3 metode umum ini digunakan. Yang pertama gabungan, di mana PPN dicatat dalam satu akun disesuaikan di akhir periode. Yang kedua secara terpisah, di mana PPN keluaran dan masukan dicatat di akun yang berbeda sepanjang periode. Lalu yang ketiga ada akhir periode, di mana PPN dicatat terpisah atau melakukan offset dilakukan di akhir periode. Selanjutnya ada pengaruh penerapan PPN terhadap laporan keuangan. Yang pertama ada dampak PPN pada laporan keuangan. Untuk penerapan PPN yang tepat akan berdampak langsung pada neraca, laba rugi, arus kas, dan tingkat kepatuhan perusahaan. PPN mempengaruhi pencatatan kewajiban atau aset pajak dan dapat mempengaruhi profitabilitas jika terjadi kesalahan dalam pencatatan atau ada PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, pengaruh terhadap neraca. Untuk utang PPN, ketika PPN keluaran, PPN masukan, itu akan dicatat sebagai kewajiban lancar. Yang kedua ada piutang PPN. Ketika PPN masukan, PPN keluaran dicatat sebagai aset lancar, itu bisa dikompensasikan atau melakukan restitusi. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh pada laporan laba rugi. Yang pertama, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dicatat sebagai biaya yang menurunkan laba bersih. Yang kedua, denda atau sanksi akibat kesalahan PPN menjadi beban lain-lain dalam laporan laba rugi akan mempengaruhi profitabilitas. Lalu, yang keempat ada pengaruh pada arus kas. Penyetoran PPN tercatat sebagai arus kas keluar dan aktivitas operasional. Ada restitusi PPN lebih bayar, bisa menjadi arus kas masuk meskipun sering tertunda karena proses audit. Kemudian ada implikasi perubahan tarif PPN terbaru pada akuntansi dan juga laporan keuangan. Yang pertama, kenaikan tarif PPN. Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN naik dari 11% menjadi 12%. Sesuai dengan UU HPP dan PMK nomor 131 tahun 2024, kenaikan ini berlaku untuk semua barang dan jasa kena pajak, terutama yang tergolong mewah. Untuk PKP dan JKP non-mewah, beban PPN masyarakat tetap setara karena dasar pengenaan pajaknya diturunkan menjadi 11/12 dari harga jual. Kemudian ada implikasi pada akuntansi PPN, itu penyesuaian tarif dan DPP dalam sistem pembukuan agar perhitungan PPN menjadi akurat, pengaruh pada pendapatan dan kewajiban pajak, terutama jika PPN masukan tidak dapat dikreditkan, lalu ada penyesuaian pelaporan pajak dan pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencerminkan tarif baru. Yang ketiga ada implikasi pada laporan keuangan. Utang pajak bertambah nantinya akan mempengaruhi rasio likuiditas dan juga modal kerja. Kemudian beban pajak meningkat jika ada PPN yang tidak bisa dikreditkan, nantinya akan berpotensi untuk menurunkan laba bersih. Kemudian ada harga jual dan pendapatan bisa berubah, nantinya bisa mempengaruhi volume penjualan dan juga laba rugi. Pengungkapan tarif baru wajib dimasukkan dan dicatat atas laporan keuangan. Lalu yang keempat ini ada contoh dari perhitungan PPN tarif terbaru. Untuk harga jualnya 3.600.000, maka untuk perhitungan DPP-nya adalah 11 dikali 3.600.000 dibagi 12, maka hasilnya adalah 3.300.000. Maka untuk PPN 12%-nya adalah 396.000.
sehingga untuk total harganya menjadi Rp3.696.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk yang pertama, penerapan akuntansi PPN di perusahaan. Akuntansi PPN harus dilakukan secara akurat dan sesuai regulasi terbaru seperti PMK nomor 131 tahun 2024. Yang kedua, pengaruh terhadap laporan keuangan. PPN yang dicatat sebagai kewajiban dan beban berdampak langsung pada neraca dan juga laporan laba rugi. Yang ketiga, implikasi perubahan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 2025 menuntut penyesuaian sistem akuntansi dan juga pelaporan. Selanjutnya untuk saran, yang pertama ada saran untuk perusahaan, di mana untuk penyesuaian sistem akuntansi dan pembukuan, kemudian melakukan pelatihan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudian ada perencanaan, pajak, dan juga manajemen arus kas, pengawasan dan juga rekonsiliasi secara berkala. Dan untuk peneliti selanjutnya, yang pertama evaluasi efektivitas kebijakan pajak, dan yang kedua melakukan pengembangan model perencanaan pada pajak perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai makalah penelitian yang sudah saya susun. Apabila dalam penyampaian materi ada hal yang kurang tepat atau ada kekeliruan, mohon dapat dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.